Dalam buku Madilog, Tan Malaka membagi fase kemajuan manusia itu menjadi 3 tahapan. Pertama, logika mistika. Kedua, filsafat. Dan ketiga, ilmu pengetahuan atau sains. Sayangnya, ketika masyarakat dunia sudah berproses di tahap ketiga, mayoritas masyarakat kita masih terjebak di tahap pertama. Saat ini kita hidup di zaman di mana AI udah bisa ngerjain tugas sekolah, mobil yang nyetir sendiri, dan roket Elon Musk yang udah bolak-balik ke luar angkasa. Tapi anehnya, di tengah kemajuan teknologi yang udah lari sekencang itu, pola pikir masyarakat kita seolah nggak maju-maju. Dalam bukunya, Tan Malaka pernah menyindir pemikiran seperti ini yang ia sebut sebagai logika mistika. Intinya, segala fenomena yang sulit dijelaskan langsung dicarikan kambing hitamnya. Kalau duit hilang, pasti diambil tuyul. Kalau tetangga mendadak tajir, dianggap melihara babi ngepet. Atau, kalau ada pesaing bisnis yang dagangannya lebih rame, langsung dicap pakai penglaris. Tak jarang, kita juga sering melihat fenomena kesurupan yang dianggap masyarakat sebagai proses seseorang yang tubuhnya dirasuki oleh jin atau iblis. Di Indonesia, fenomena kayak gini udah kayak makanan sehari-hari. Kita sering mengaitkan hal-hal mistis kayak kesurupan ini karena tempatnya yang angker atau si korban yang kebanyakan melamun. Dan sebenarnya kepercayaan seperti ini sah-sah aja. Karena kritik terhadap logika mistika itu bukan karena penjelasannya yang udah pasti salah. Hanya saja cerita-cerita tahayul kayak tadi itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Masalahnya, ketika kita berhenti hanya di jawaban karena semua ini ulah setan, maka kita berhenti mencari tahu penyebab aslinya. Padahal masih banyak kemungkinan lain yang belum kita gali. Di mana proses menggali atau mengeksplor kemungkinan lain ini sering mengantarkan kita pada pengetahuan baru tentang realitas dunia, di mana pengetahuan-pengetahuan ini dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk menemukan solusi-solusi logis dari permasalahan hidup kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal kemungkinan-kemungkinan penjelasan di balik cerita atau kejadian yang dianggap sebagai kekuatan mistis atau supranatural. Di masyarakat kita banyak orang yang mengklaim pernah melihat hantu. Tapi, pernah nggak kamu bertanya, apakah yang mereka lihat itu benar-benar makhluk halus atau sesuatu yang hanya terjadi di kepalanya? Karena yang sering terjadi, peristiwa orang melihat hantu ini hanya diklaim secara sepihak dan nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sebelum kita menyimpulkan hal itu sebagai fenomena mistis, ilmu sains menawarkan sudut pandang lain yang lebih logis. Salah satu penjelasan yang paling mendekati adalah kondisi medis yang disebut skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang memengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Gejala utamanya adalah halusinasi dan delusi. Namun, halusinasi di sini nggak cuma soal visual, tapi bisa juga soal auditori atau seperti mendengar suara-suara bisikan. Dan faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyandang skizofrenia paling banyak di dunia. Jadi, ketika ada orang yang merasa ngelihat sosok atau mendengar suara-suara mistis, secara natural kita harus curiga, karena jangan-jangan ada masalah neurobiologis di otaknya. Nah, selain kondisi patologis, riset modern juga mengungkap bahwa otak manusia itu sangat mudah disugesti, apalagi kalau kondisinya mendukung. Para peneliti menemukan sebuah kombinasi sempurna untuk memicu halusinasi, yaitu temperatur yang rendah, kelembapan yang tinggi, dan suasana yang gelap. Makanya, jarang banget kan ada cerita orang yang melihat kuntilanak di siang hari waktu cahaya lagi terang dan panas-panasnya. Pasti ceritanya selalu di gunung yang suhunya dingin, di rumah tua yang lembab, atau di dalam gua yang gelap. Nah, kombinasi dari kedinginan, kelembaban, dan kegelapan itulah yang bikin metabolisme tubuh kita berubah, sehingga lebih mudah memproyeksikan ketakutan jadi halusinasi visual yang tertangkap di mata kita. Menariknya, penampakan hantu yang dilihat orang biasanya punya wujud yang sudah mereka kenal. Kalau di negara kita, wujudnya bisa pocong, kuntilanak, atau genderuwo. Sedangkan kalau di wilayah Cina dan Eropa Timur, bentuk hantunya itu bisa vampir. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak manusia nggak menciptakan gambar dari nol. Ia hanya membuka memori lama dan menggabungkannya dengan referensi yang sudah ada. Ketika ada seorang anak kecil yang tiba-tiba diam, menatap sudut ruangan yang kosong, dan mengaku melihat sosok asing nggak dikenal, orang dewasa seringkali menganggapnya sebagai fenomena mistis yang mencekam. Banyak dari mereka yang percaya bahwa mata anak kecil itu masih bersih, sehingga mereka dianggap mampu melihat dimensi lain yang nggak bisa dijangkau orang dewasa. Namun, sebelum kita nyimpulin ini sebagai mata suci, ilmu sains modern menawarkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal, yaitu terkait cara kerja saraf dan perkembangan otak manusia. Secara psikologis, anak-anak di rentang usia 2 hingga 7 tahun itu berada dalam fase yang disebut magical thinking.
Pada tahap perkembangan ini, garis pembatas antara kenyataan dan hayalan belum terbentuk sempurna. Jadi, apapun informasi yang mereka serap di kepala, baik itu cerita dongeng, tontonan film, atau sekedar bisikan orang, itu akan terproyeksi menjadi sosok yang terasa nyata di mata mereka. Nah, fenomena inilah yang merupakan akar dari munculnya teman imajinasi, yang sebenarnya bukan berasal dari makhluk halus, melainkan murni dari pusat kreativitas otaknya sendiri. Selain faktor imajinasi, terdapat mekanisme saraf yang dikenal sebagai pareidolia. Secara evolusioner, otak manusia diprogram sebagai mesin pencari pola, dan sistem ini bekerja jauh lebih sensitif pada anak-anak. Baik itu gumpalan asap, lipatan gorden, maupun bayangan lampu di dinding bisa dengan gampang diterjemahin sebagai bentuk wajah atau sesosok manusia. Jika orang dewasa punya filter logika untuk mengabaikan informasi tersebut, maka otak anak-anak justru menyerap pola tersebut secara mentah-mentah dan menerjemahkannya sebagai sesosok wajah. Jadi kesimpulannya, ketika ada anak yang menunjuk ke arah yang dianggap sebagai hantu, mereka sebenarnya nggak bohong. Otak mereka hanya sedang berkembang dalam mengolah imajinasi dan mengenali pola di lingkungannya sendiri. Nah, masalah yang sebenarnya terjadi justru datang dari lingkungannya sendiri yang terburu-buru melabeli proses biologis ini sebagai fenomena anak indigo. Label mistis kayak gini justru berisiko menghambat kemampuan anak untuk belajar menggunakan logika. Di negara kita, istilah anak indigo maknanya udah bergeser jauh. Kalau di luar negeri, indigo ini cuma sebutan buat anak-anak yang konon katanya punya aura berwarna ungu dengan kreativitas dan empati yang tinggi. Tapi karena budaya tahayul di masyarakat kita masih kental banget, jadinya istilah ini malah dipakai buat melabeli orang-orang yang katanya punya indera keenam atau mata batin. Gampangnya gini, di pikiran kebanyakan orang Indonesia, anak indigo tuh identik dengan orang yang bisa ngelihat hantu atau merasakan keberadaannya. Masyarakat kita menganggap mereka sakti atau dapat anugerah gaib, tapi kebenarannya justru nggak seperti itu. Karena dulu ada psikolog bernama Profesor Richard Wiseman, dia pernah ngelakuin eksperimen besar-besaran yang melibatkan ratusan anak indigo untuk datang dan menjelaskan fenomena mistis di lokasi yang katanya paling angker di Inggris. Namun hasilnya, gak ada satupun dari anak indigo ini yang berhasil menerawang apa yang ada di lokasi tersebut. Klaim yang mereka sampaikan berbeda-beda, walaupun katanya mereka ini sama-sama anak indigo. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata pengalaman mistis mereka ini gak didorong dari kehadiran makhluk halus, melainkan dari sugesti dan pemikirannya sendiri. Jadi gak heran banyak orang di zaman sekarang yang menganggap mereka bohong atau halu doang. Kalau kita bertanya ke dokter atau psikolog soal apa itu kesurupan, mereka nggak akan menjawab bahwa itu karena ulah penunggu pohon beringin atau gara-gara sering melamun. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai dissociative trance disorder atau DTD. Sederhananya gini, bayangin otak kita itu kayak komputer yang lagi ngejalanin banyak program berat. Ada program memori, program kesadaran, dan program identitas. Ketika komputer ini kepanasan karena banyak tekanan, maka sistemnya bisa crash atau ngehang. Nah, kesurupan itu adalah momen di mana otak manusia mengalami hang. Kesadaran utamanya terputus sementara karena nggak kuat menahan beban. Jadi secara medis, yang masuk ke tubuh itu bukan makhluk halus, melainkan lonjakan emosi yang meledak karena tekanan yang udah nggak tertampung lagi. Lantas, kenapa kita perlu memahami kesurupan ini dari sisi medis? Karena sejarah mencatat bahwa ketidaktahuan kita seringkali berujung tragis. Sejak zaman dulu, manusia selalu mencari jawaban termudah untuk hal yang mereka tidak pahami. Orang kejang-kejang sering dibilang kerasukan, dan orang yang skizo sering dibilang kena gangguan. Masalahnya, jika diagnosisnya aja salah, gimana penanganannya? Bayangin ada orang yang sebenarnya sedang mengalami epilepsi, tapi malah didiamkan hanya karena dianggap lagi kerasukan. Atau ada seseorang yang depresi berat, bukannya dibawa ke psikolog, malah dikucilkan karena dianggap ketempelan. Pastor Gabriel Amort pernah mengatakan bahwa dia sudah melakukan ribuan pengusiran setan dari tubuh seseorang, tapi dia sendiri mengakui bahwa hampir 99% orang yang datang ke dia, itu sebenarnya lebih butuh psikiater, bukan pendeta. Hanya sebagian kecil aja yang menurutnya benar-benar belum bisa dijelaskan dengan akal. Nah, ini bagian yang paling menarik dan sering banget terjadi di sekolah atau lingkungan kita. Biasanya, pola kesurupan massal itu selalu sama. Ada satu orang yang teriak, terus tiba-tiba ada yang ikutan teriak dan pingsan. Terus merembet lagi ke satu kelas seolah-olah ada roh yang lompat dari satu orang ke orang lain.
Nah, ilmu sains punya penjelasan logis tentang masalah ini, namanya mass psychogenic illness atau sering disebut histeria massal. Ini sebenarnya adalah fenomena penularan emosi, bukan penularan roh. Ada sebuah studi yang pernah dimuat dalam International Journal of Social Psychiatry yang menyebutkan bahwa histeria massal ini sering terjadi di lingkungan yang tertutup dan penuh tekanan, kayak sekolah, asrama, atau pabrik dengan target kerja yang tinggi. Ini sering terjadi pada kelompok yang berada di bawah tekanan, tapi nggak punya ruang untuk meluapkan emosi. Di Indonesia, banyak orang hidup di bawah tekanan sosial dan ekonomi yang berat, misalnya kemiskinan, ketidakadilan, atau banyaknya aturan. Ditambah, di budaya kita meluapkan emosi kayak marah-marah, teriak, atau memberontak secara langsung, itu sering dianggap tabu dan nggak sopan, apalagi bagi perempuan. Akibatnya, emosi itu cuma dipendam doang. Nah, ketika wadah emosi itu sudah penuh, maka satu-satunya mekanisme untuk mengeluarkan emosinya adalah melalui kesurupan. Karena saat seseorang kesurupan, dia seolah-olah punya izin untuk teriak-teriak, memaki, atau minta yang aneh-aneh tanpa takut dihakimi. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa masyarakat di sekitarnya akan berpikir bahwa yang melakukan hal aneh itu bukan dia, melainkan setannya. Jadi secara nggak sadar ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk melepaskan stresnya. Nah, yang membuat bisa terjadi kesurupan massal itu karena manusia merupakan makhluk sosial yang punya mirror neurons di otaknya. Ketika seseorang melihat ada teman yang panik, teriak, atau kejang, maka otaknya akan merespon dengan rasa takut yang sama. Jika kondisi mentalnya juga lagi tertekan, maka dia merasa seolah mendapat izin untuk ikut melepas stres dengan menjadi kesurupan juga. Jadi ini semacam efek domino. Nah, seharusnya solusinya bukan dipanggilkan dukun atau disiram air kembang, tapi perbaiki lingkungan kerja atau sekolahnya agar tidak terlalu menekan. Berikan ruang istirahat yang cukup, dengarkan keluhan siswa, dan ciptakan suasana psikologis yang aman. Banyak kasus yang diklaim bahwa ada orang yang kesurupan itu tiba-tiba mendadak bisa berbahasa asing, kayak bahasa Latin atau bahasa Jepang, padahal mereka sama sekali nggak bisa bahasa tersebut. Nah, kasus seperti ini sebenarnya sudah banyak dibahas. Para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah memori bawah sadar atau sering disebut sebagai kriptomnesia. Mungkin si pasien pernah mendengar doa dalam bahasa Latin atau pernah nonton anime sewaktu kecil, tapi ia lupa pernah terpapar ke hal tersebut. Nah, memori yang terlupakan inilah yang bisa keluar saat otaknya sedang dalam masa trance atau sedang ngeheng tadi. Selain itu, setelah diteliti oleh para ahli bahasa, ternyata bunyi yang mereka keluarkan itu seringnya cuma yaping doang, atau kicauan acak yang bunyinya kebetulan mirip dengan bahasa tertentu. Di dunia psikologi, ada yang namanya placebo effect, atau mungkin kamu kenal sebagai sugesti. Kalau seseorang yakin bahwa dia sakit karena gangguan goib, maka tubuhnya akan merespon seolah-olah itu nyata. Sebaliknya, kalau dia yakin bahwa ada Pak Ustadz yang bisa menyembuhkannya, maka ritual itu menjadi obat yang menenangkan sistem sarafnya. Jadi terkadang, orang yang kerasukan itu memang butuh perhatian, atau cara untuk lari dari masalah. Tapi, kita harus jujur juga ya, nggak semua kesurupan itu murni karena gangguan medis atau mistis. Karena ada juga beberapa faktor lain yang kadang bikin kita nggak habis pikir. Di beberapa kasus kesurupan, terutama di lingkungan sekolah, ada banyak indikasi para murid yang berpura-pura. Karena ini bisa jadi cara instan untuk menghindari hukuman, menghindar dari masalah, atau sekedar mencari perhatian. Orang kesurupan itu adalah sebetulnya pada dasarnya dia itu mencari perhatian. Gitu. Mana ada orang kesurupan di kamar sendirian? Nggak ada itu. Kesurupan itu selalu di depan banyak orang. Kejadian kesurupan itu nggak ada lah orang di kamar mandi sendirian. Nggak ada. Ya. Makanya ya yang namanya kesurupan itu hampir pada umumnya semuanya itu adalah orang yang nggak terkenal gitu. Di sekolahan itu yang namanya pelajar teladan, bintang kelas, diva sekolahan, pemain band yang terkenal itu nggak kesurupan itu. Dia udah dapat perhatian setiap saat itu. Selain masalah kesurupan, logika mistika juga sering dipakai untuk urusan cuan. Di lingkungan kita, kalau ada orang yang mendadak bisa beli mobil padahal kerjanya cuma di rumah, seringkali dianggap pesugihan, entah itu miara tuyul atau babi ngepet. Nah, awal mula munculnya istilah pesugihan tuyul dan babi ngepet berawal dari abad ke-20-an awal yang bertepatan di Pulau Jawa. Waktu itu terjadi transisi ekonomi dari sistem ekonomi agraris ke sistem ekonomi kapitalis. Bagi masyarakat agraris atau pertanian tradisional, orang yang disebut bekerja keras adalah mereka yang berkeringat karena mencangkul di sawah. Tapi waktu itu muncullah kelas pedagang baru. Mereka ini kerjanya cuma duduk, nyatet di buku, sambil merintah, tapi di saat yang sama uangnya berlimpah.
Bagi petani Jawa pada waktu itu, ini nggak masuk akal, karena mereka yang capek-capek kerja di sawah, tapi orang yang duduklah yang kaya. Nah, karena mereka nggak ngerti gimana sistem ekonomi kapitalis bekerja, maka mencari kambing hitam adalah jawabannya. Dari sinilah awal mula terciptanya narasi tuyul dan babi ngepet, sebagai bentuk ketidaktahuan mereka soal gimana sistem ekonomi bekerja. Banyak netizen yang suka nantang. Katanya, alah itu kan cuma teori doang. Coba dong uji langsung ke dukun atau para cenayang. Gini ya, buat kita masyarakat biasa sumber daya untuk keliling dunia buat ngetesin dukun satu persatu itu nggak ada. Tapi kabar baiknya ada lembaga internasional di Amerika yang punya dana tak terhingga dan udah ngelakuin eksperimen itu buat kita. Dulu di era Perang Dingin, Amerika pernah ngerasa paranoid dengan rumor yang mengatakan bahwa Uni Soviet punya tentara dengan kekuatan supranatural, kayak telepati atau cenayang. Nah, karena takut kalah saing, akhirnya mereka bikin proyeknya sendiri yang dinamakan Stargate Project. Tujuan proyek ini cuma satu, yaitu menguji dan merekrut orang-orang yang katanya punya kekuatan supranatural. Bayangin, kalau proyek ini berhasil, maka Amerika punya banyak agen rahasia yang berkekuatan super. Tapi sayangnya, setelah berjalan selama belasan tahun dan udah ngabisin jutaan dolar, akhirnya proyek ini dihentikan juga. Karena fenomena orang yang ngaku sakti ini nyatanya nggak pernah ada dan hanya kebohongan belaka. Dan sebenarnya yang ngelakuin penelitian ini nggak cuma pemerintah, tapi ada juga komunitas independen yang sering ngadain sayembara. Salah satunya adalah $1 Million Paranormal Challenge. Sayembara ini nawarin uang senilai miliaran rupiah buat siapa aja yang bisa ngebuktiin kemampuan supranaturalnya. Sayembara ini udah dibuka selama puluhan tahun, tapi sampai program ini ditutup, nggak ada satupun dari peserta yang benar-benar bisa membuktikan keahliannya. Di Indonesia, santet sering dipakai sebagai jawaban instan. Misalnya untuk menjelaskan orang yang kena penyakit aneh atau orang yang meninggal tanpa penyebab yang jelas. Orang yang punya ilmu kayak gini dipercaya bisa memanipulasi benda, manusia, atau kejadian alam pakai kekuatan gaibnya. Nah, dulu sempat viral ada atlet yang mendadak buta. Dia ngaku kalau ia dikirim santet oleh saingannya. Waktu itu netizen sempat heboh dan percaya. Tapi setelah diinvestigasi secara medis, ternyata faktanya berbeda. Karena penyebab buta mendadak tersebut bukan karena santet, melainkan karena dia sering mengonsumsi minuman keras oplosan. Secara ilmiah, ini gampang banget dijelasin. Miras oplosan itu biasanya dicampur dengan metanol, yang merupakan bahan kimia yang sering dipakai sebagai pelarut cat atau bahan bakar. Nah, ketika metanol masuk ke tubuh manusia, organ hati kita akan memprosesnya menggunakan enzim ini dan mengubahnya menjadi formalin. Formalin inilah yang kemudian berubah lagi menjadi asam formik yang sangat beracun dan secara spesifik menyerang dan merusak sel-sel saraf optik di mata. Jadi, ini nggak ada unsur gaibnya ya, ini semua murni karena reaksi kimia aja. Katanya, ketindihan adalah kejadian di mana seseorang merasa terbangun di tengah malam dengan kondisi badan yang nggak bisa gerak tapi mata bisa melihat. Tak jarang, banyak orang yang menceritakan bahwa dadanya terasa sesak dan melihat sosok menyeramkan yang menindihnya. Secara sains, fenomena ini bisa dijelasin secara logis namanya sleep paralysis. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya gangguan komunikasi antara otak dengan tubuh saat kita sedang berada dalam siklus tidur. Normalnya, saat kita tidur, kita akan melewati fase yang disebut sebagai REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, kita sering bermimpi yang mimpinya tuh kayak real banget. Nah, untuk menjaga agar kita nggak mempraktikkan gerakan yang ada dalam mimpi itu, misalnya kayak nendang, mukul, atau lari, maka otak mengirim sinyal ke tubuh untuk melumpuhkan otot sementara waktu. Masalahnya, sleep paralysis ini terjadi ketika sistem tersebut mengalami kesalahan sinkronisasi. Kesadaranmu tiba-tiba menyala sehingga matamu terbuka, namun sistem pelumpuh ototnya masih mati sementara. Akibatnya, kamu terjebak di tengah-tengah. Pikiran dan matamu sudah bangun, tapi tubuhmu nggak bisa bergerak. Nah, munculnya rasa sesak dan adanya sosok menyeramkan yang menindih adalah proyeksi dari rasa takut dan panikmu itu. Ketika otak nggak nemuin jawaban atas apa yang terjadi, maka ia mencari alasan atas rasa takut tersebut dengan menciptakan halusinasi. Contohnya kayak ada sosok horor yang sedang menindihmu tadi. Jadi gampangnya, fenomena ini terjadi karena otak sama badan lagi nggak sinkron aja, bukan gara-gara ditindih hantu. Percayalah, kalau kamu meninggalkan pemikiran-pemikiran mistis kayak gini, pasti ketindihanmu berubah kayak abang ini.
Dalam konteks spiritual, sabar itu hal yang wajib. Tapi dalam konteks logika kausalitas dan ilmu medis, sakit itu adalah konsekuensi, bukan sekedar cobaan. Bayangin kita makan gorengan setiap hari, sering minum minuman manis, rebahan terus-terusan dan gak pernah olahraga, terus pas kena diabetes atau kolesterol, kita bilang ini cobaan Tuhan. Rasanya gak masuk akal dan logikanya gak nyambung kan? Seringkali sakit adalah hasil panen dari apa yang kita tanam. Kalau semasa muda kita nggak menjaga kesehatan, maka kita rentan kena penyakit. Data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa biaya terbesar yang dihabiskan negara untuk mengobati pasiennya adalah penyakit katastrofik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang mana mayoritas penyebab dari penyakit ini adalah gaya hidup yang buruk. Melabeli semua penyakit sebagai cobaan dari Tuhan seringkali bikin kita jadi pasrah dan malas evaluasi diri. Kita jadi abai terhadap tubuh sendiri karena merasa bahwa penyakit itu sudah takdir. Padahal menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk rasa syukur yang paling utuh. Dari semua kasus tadi, kelihatan kan polanya? Sesuatu yang awalnya terlihat mustahil dan berbau mistis, ternyata bisa dijelasin kalau kita mau repot sedikit untuk mencari tahu penyebabnya. Kalau kamu pernah nonton Dr. Stone, ada satu mentalitas yang bisa kamu tiru, yaitu ketika seluruh umat manusia tiba-tiba menjadi batu, sang karakter utama nggak langsung pasrah dan menganggap semua itu ulah hantu. Dia justru pakai otaknya buat mikir, observasi, bereksperimen, dan nerapin literatur sains buat mencari tahu penyebabnya. Mentalitas investigasi kayak gini tuh penting banget diterapin di dunia nyata. Jadi kalau kamu nemuin fenomena supranatural, jangan cepat puas hanya dengan jawaban mistis saja, tapi coba teliti lebih jauh agar kamu dapat pemahaman baru. Dan sebagai penutup, aku mau tekanin lagi bahwa aku nggak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang ada di alam semesta ini. Tapi poin utama dari pembahasan di video ini adalah untuk mengajak kita membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Bayangin, betapa indahnya hidup ini jika kita meninggalkan logika mistika. Kita akan menyadari bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sosok-sosok tak kasat mata, melainkan batas dari literatur kita. Nah, kembali ke Tan Malaka dan Madilognya. Mengkritik logika mistika itu bukan berarti kita anti terhadap budaya atau kepercayaan lokal, melainkan agar kita sama-sama bisa berpikir kritis dan mencari solusi sesuai masalah apa yang terjadi. Pentingnya berpikir kritis dan memahami penjelasan sains itu adalah agar memberi kita solusi. Jadi, setiap kali kita menemukan masalah yang belum kita ketahui, pikiran kita nggak langsung mengecap itu sebagai ulah hantu. Karena, seperti kata pepatah, ketakutan terbesar manusia berada pada hal yang tidak diketahuinya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.